Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan yang dimuliakan Allah, Panitia Lomba Dakwah Digital Nasional IKADI 2021. Saya Sri Dahayu dari Mas Islamiyah Hesa Air Genting ingin menyampaikan dakwah dengan mengambil judul mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya dan mencintai Nabi Muhammad SAW dari sunnahnya. Saudaraku seiman dan seyakinan, pada suatu hari Rasulullah SAW menangis sampai air matanya membasahi bajunya. Ketika Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Rasulullah SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190. Selanjutnya beliau bersabda, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini namun dia tidak pernah memikirkan dan merenungkan kandungan maknanya." Ma'asyiral muslimin wal muslimat, menurut buku yang bertajuk Agar Layar Tetap Berkembang karya Didin Hafiduddin dan Budi Hadrianto, ulil albab adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dan memikirkan alam ciptaannya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Ayat tersebut menjadi penjelasan kepada kita bersama betapa Allah ciptakan langit dan bumi serta pergantian malam menjadikan satu bukti yang nyata bagi manusia. Alam tercipta bukan secara kebetulan, tetapi ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ditegaskan oleh Allah bahwa yang mampu memahami alam makro ternyata mereka yang mempunyai akal yang mampu mendeteksi kemahaluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan melahirkan ketidakmampuannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, jika telah timbul keyakinan kita kepada Allah melalui alam ciptaannya, maka secara pasti kita akan mencintai pembawa risalah yang mengenalkan kita kepada pencipta diri kita, yakni Rasulullah SAW. Sehingga cinta seorang hamba kepada Allah diukur sejauh mana hamba tersebut mengikuti dan mencintai sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian yang dapat dipahami bahwa seseorang tidak bisa sampai cintanya kepada Allah melainkan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, sikap maupun perbuatan. Bukan sunnah Rasulullah ketika seseorang mengaku mengikuti sunnahnya, namun ucapannya, pembicaraannya, dan sikapnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekian dan demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, berusahalah hidup mencintai alam agar mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.